Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kemarin kemarin itu libur ya kalau nggak salah ya. Minggu kemarin, betul nggak? Coba saya lihat ya. Iya, selama libur. Hmm, Enggak apa minggu kemarin kita ada pertemuan. ada pertemuan ya? Saya lupa yang mana yang libur ya. Coba ya, Itu mungkin Pak yang kurban Pak? jangan kurban ya. Ya yang Oh, kurban tapi paling. nggak kena ya kalau ini ya, Telkom ya. Sempat kena Pak, Hmm, tapi Sempat kenal. kayaknya enggak, materinya gimana Pak? Sebentar saya cari dulu. Waktu itu kena tuh kurban sama satu lagi apa ya? Ini jaringan komputer 2. Oh iya, tanggal 12 ya. 9 tanggal 12 belum ya? 9. Izin Pak, kalau dari ngelihat tanggal sih Juni tanggal 6 sama Juni tanggal 27. Oh, Sama mungkin Mei tanggal 30-nya juga Pak. iya. Oke, oke, oke. Oke. Kita lanjut ya. Materi bahasan hari ini sebentar ada berapa nih? 14. Oh ini nih. Ini hmm, bentar, sebentar. Share-nya mana? Hmm. Udah kelihatan? Kelihatan ya? Sudah Pak. Oke. Nah, keamanan jaringan komputer atau network security. Minggu terakhir berarti. Eh, Kenapa jaringan itu harus diamankan? Jadi dulunya ceritanya begini. Jadi jaringan LAN ini ya dulunya digunakan untuk digunakan di militer. Nah, dengan asumsi bahwa komunikasi akan private ya. Tidak ada yang bisa mendengar ya karena menggunakan local area network tersendiri gitu ya. Nah, setelah itu dikembangkanlah yang namanya jaringan komputer publik ya. Jadi siapapun ya bisa saling komunikasi. Nah, jadilah hari ini seperti ini ya. Ini berkat adanya jaringan komputer gitu ya. Sehingga kita bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa mengenal batas ya. Jadi saya di mana? Di Padalarang, ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua dan lain sebagainya itu bisa komunikasi atau berkumpul ya, dalam satu komunitas tertentu ya. Bisa kita dalam hal apa? Belajar, mengajar,
berkumpul dan lain sebagainya. Ya inilah hasilnya ya, dengan adanya aplikasi yang namanya Zoom. Nah, jadi intinya ya, jaringan dulu sebelumnya itu tidak memperkenalkan security ya. Jadi hampir tidak terpikirkan security, tidak. Kenapa tidak? Sehingga eh, sekarang ini yang sangat rentan itu ya di jaringan komputer gitu ya. Banyak ya kejadian-kejadian ya, penipuan-penipuan yang eh, ada dalam suatu jaringan komputer. Nah, biasanya keamanan ya jaringan itu mencakup dari serangan. Jadi ada serangan ya. Kemudian ada pertahanan dan ada aspek legal. Jadi kalau di dalam suatu jaringan atau komputer dalam suatu jaringan itu pasti ada serangan. Serangannya dari mana? Banyak ya. Serangannya dari luar ya. Luar tanpa batas juga gitu ya. Saya misalnya ada di Jakarta. Kemudian yang menyerang bukan orang Jakarta loh. Ya. Bisa dari Bandung, bisa dari Surabaya, bisa juga dari benua Asia, benua Afrika, dan lain sebagainya. Jadi sangat luas gitu. Kenapa sangat luas? Ya ini akibat dari perkembangan jaringan tersebut. Ya. Sehingga kita tidak bisa mendeteksi atau mengklaim ya, bahwa yang nyerang ini adalah daerah mana gitu. Ya. Nah, nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa dilacak gitu. Ya. Meskipun pada kenyataannya ada log ya, log. Jadi kalau misalnya cuma ini aja bloknya aja, blok IP. Jadi eh, apa eh, setiap orang yang mau menyediakan atau provider dari suatu internet itu mestinya harus terdaftar. Kalau sudah terdaftar, dia sebagai ISP, berarti dia berhak mendapatkan IP public. Nah, IP publiknya dari mana? Tentunya dibagikan ya, dalam suatu organisasi tertentu gitu, membagikan blok-blok IP. Jadi kalau misalnya ada kejahatan yang menyerang komputer yang ada di Bandung, itu pasti kelihatan IP address-nya, MAC address-nya ketangkap gitu. Nah, MAC address sulit ya. Sebetulnya MAC address masih bisa ya. Masih bisa dikategorikan daerah mana, masih bisa. Jadi MAC address itu adalah nomor ya yang sangat unik ya dan tidak ada dua gitu ya. Jadi hanya tunggal gitu ya. Makanya itu disebut unik itu. Jadi kalau nomor satu ya itu dia yang memegang nomor satu, yang lainnya tidak. Nah biasanya kalau IP-nya ketahuan ya kan ada lognya tuh, kalau ada hacker gitu, ada hacker masuk ke dalam sistem, pasti sistem itu punya IDS atau IPS. Nah, ketangkaplah IP-nya. IP-nya bisa dilacak. Oh, ini daerah Afrika misalkan. Ya, dilacak. Tapi penggunanya siapa? Ya harus ditelusuri lagi gitu. Tidak bisa menjudge ya orang Afrika, tidak. Afrika juga mungkin punya ya blok IP address. IP address berapa aja, nah paling begitu, itu kasarnya. Tapi tetap tidak bisa kena atau mencari orang yang melakukannya. Nah, untuk itu diperlukan pencarian berikutnya, yaitu MAC address. MAC address itu unik, tapi MAC address di suatu perangkat itu ya itu bisa ketahuan ya, ini dulu dijual dengan MAC address berapa ke berapa, ke Indonesia, ke Asia, ke negara lain dan lain sebagainya. Itu ada blok-bloknya. Sehingga bisa diketahui, oh ini Indonesia, tapi Indonesia yang mana? Indonesia itu kan luas ya. Bisa Irian Jaya, bisa Medan, bisa Manado, bisa Sulawesi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditelusuri juga ya. Siapa ISP yang masuk blok yang ada di Bandung? Oh, ternyata ISP-nya ABCD. Nah, coba cari lagi. Nah, dekatnya di sini nih. Di daerah A misalnya.
daerah A-nya juga masih bisa ditelusuri sampai dia tahu ya bahwa dialah pelakunya, tapi sangat-sangat sulit karena panjang sekali itu. Jadi artinya sudah tidak mungkin kita mencari suatu kejahatan di dunia maya. Yang ada harus diamankan. Nah, bagaimana mengamankannya? Nah, jadi ya mahasiswa ya kalau sudah belajar ini, nah bisa-bisa ini. Jadi menjelaskan konsep dasar keamanan, mengidentifikasi berbagai jenis teknik, menerapkan teknik pertahanan, melakukan analisis, memahami prinsip-prinsip dasar cyber law, kemudian membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan data. Kayaknya nih, menurut saya. Nah, keamanan jaringan bertujuan untuk apa? Melindungi integritas, ya, kerahasiaan, dan ketersediaan sistem informasi. Jadi, dikatakan dia aman jika ya kalau mau mengakses e-learning, satu tidak pernah putus. Tidak pernah. Begitu saya akses, sekarang ada. Kapanpun, di malam hari bisa diakses. Di pagi hari, di siang hari, dan lain sebagainya. Itu bisa diakses. Itu namanya ketersediaan. Harus tersedia. Saya pergi ke ATM, harus ada tuh ATM. Jangan sampai saya pergi ke ATM, ATM-nya mohon maaf rusak. Wah, itu gangguan keamanan. Jadi, gangguan keamanan itu dikategorikan kurang lebih ada 3 lah. Ya. Ada integritas. Integritas itu datanya utuh. Utuh, tidak ada yang ngambil. Ya. Jadi saya punya roti. Ya. Roti benar-benar utuh. Tidak ada yang nyomot. Ya. Tidak ada yang memotong, mengambil, dan lain sebagainya. Itu namanya utuh, integritas. Saya punya tabungan di ATM 100.000, harus 100.000, tidak boleh lebih. Jadi 110 atau berkurang 80.000, tidak. Ya, itu namanya integritas atau keutuhan. Ya, datanya utuh. Kalau kerahasiaan, rahasia, ya harus rahasia. Saya nabung 100, tidak boleh ada orang lain yang melihat saya punya 100 loh. Malu, misalkan seperti itu. Saya punya 1 miliar. Nah, nggak apa-apa lah, nggak malu ya. Silahkan. Tapi kan harus dirahasiakan gitu ya. Nah, itu namanya rahasia. Kemudian ancaman dapat berasal dari internal maupun eksternal. Coba bayangkan keamanan, bayangkan apa ancaman itu berasal dari luar. Kita bayangkan dari luar. Nah, apa ininya, apa objeknya? SCTB aja yang dekat. Nah, seorang dari luar ingin menghack STTB ya atau UTB, website e-learningnya. Ya. Nah, kemudian dari luar tujuannya buat apa coba? Dari luar mau ngebobol STTB, sistem akademik. Siapa dia kira-kira? Nah, itu kalau dari eksternal. Nah, kemudian dari internal juga bisa. Ya. Seorang admin, seorang dosen yang bekerja di UTB, seorang teknik yang bekerja di UTB, dan semua ya yang bisa akses itu ternyata bisa dihack atau bisa ngehack. Saya misalnya, saya apakah bisa ngehack ke UTB? Dicek aja menggunakan tool ya. Misalnya saya cek ini UTB ada di mana websitenya. Setelah dicek ternyata di hosting. Ya sudah. Para hacker kalau sudah di hosting udah aman lah. Ya, begitu di scan ketahuan gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dari dalam itu ya sangat gampang dari dalam ternyata. Kalau dari luar bingung kalau dari luar. Security-nya sudah mumpuni ya. Nggak bisa lah kecuali si orang dalam ini dikompromikan. Maksud dikompromikan itu begini. Gimana saya mau mendapat username password dari ya dosen dan mahasiswa ya itu kan dari internal ya, coba saya pancing deh ya.
Halo, saya mahasiswa misalkan. Ini saya seolah dari luar gitu. Dari luar, tolong apa ya saya mahasiswa untuk mengelabui dosen. Ya ada apa? Ini Pak, kenapa sih saya klik ini gak bisa? Oh, dosennya langsung tenghar, nge-lag gitu. Masa sih nggak bisa? Mana sih linknya? Saya klik. Begitu diklik, nggak ada apa-apanya. Tapi terinstall malware. Nah, malware itu yang akan mengidentifikasi, ya, em, identifikasi dari perangkat yang dibawanya, ya, yang dibawanya itu bisa mengapa meremot, ya, si pemilik softwarenya itu bisa ngeremot. Ya. Nah, itu pengajuan atau pengalamannya dari luar, tapi mengelabui orang dalam. Kenapa? Karena orang dalam pasti tahu, pasti bisa akses, ya, seperti itu. Jadi yang paling berbahaya adalah internal, eksternal belum tentu. Siapa sih yang bisa mau ngehack SCTB? Kalau bukan mahasiswanya, apakah ada yang ngehack mahasiswa ITB gitu ke sini? Ke UTB? Enggak mungkin. Ya, yang dihack apa? Pasti nilai. Nggak mungkin lah mencari keuangan uang gitu ya. Tidak mungkin. Nah, kemudian tindakan pencegahan dilakukan melalui pendekatan teknis dan kebijakan keamanan. Jadi, apa sih pendekatan teknis untuk mencegah keamanan? Salah satu cara mencegah keamanan adalah pasang firewall. Beres. Siapa yang akses ditolak dong. Ya. Kemudian apa lagi? Menggunakan IDS, Instruction Detection System, atau IPS, Instruction Preventive Detection. Ya, sistem, sorry. Nah, jadi kenapa sih mesti harus ada kebijakan keamanan? Contoh ya, oke lah ya, pendekatan teknis sudah mumpuni, ya, sudah dilengkapi dengan perangkat keamanan yang canggih. Tapi kebijakan keamanan ininya tidak ada. Contoh, saya bisa akses, ya saya mengakses data sensitif, data UTB, tapi saya juga bisa download, bisa install, dan lain sebagainya, yang akhirnya kena malware. Nah, kebijakan keamanan ini juga harus ditingkatkan gitu. Nah, kemudian teknik penyerangan, berbagai macam teknik penyerangan yang ada, yaitu scanning. Scan itu menyeken, ya, menyeken port misalnya bisa, ya, menyekennya by nama, ya, boleh gitu ya. Nah, kemudian mencari port terbuka, jadi layanannya aktif dan celahnya. Jadi scanning itu bisa menggunakan aplikasi atau tool yang namanya Nmap, ya. Itu bisa mencari port terbuka berapa port. Port itu banyak loh. Ada 6 ribuan sekian. Nah, kenapa port ini ya bisa kebuka? Karena begini, kalau yang namanya kita setting server itu ada yang namanya by default, ya. Jadi username passwordnya bisa admin kosong, admin. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian layanannya aktif atau tidak, ya. Nah, ini baru nanti kalau layanannya aktif, portnya terbuka gitu ya. Nah, ini adalah kesempatan atau apa namanya? eh, ada yang namanya vulnerability, ya, seperti itu. Kemudian sniping, ya, menyadap lalu lintas jaringan untuk mencuri informasi. Sniping ini, ya, misalnya ada apa, orang yang mengakses gitu ya, mengakses apapun, ya, mengakses apapun, kemudian dia lupa, ya, lupa misalnya.
dia konfigur, ya. Nah, konfigurnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi miskonfigurasi. Nah, kemudian kalau sniping itu menyadap lalu lintas jaringan untuk mencuri informasi. Jadi biasanya menggunakan WiFi gitu ya, kebanyakan. Kemudian tujuannya mengeksploitasi kerentanan dan akses ilegal ke sistem. Ya. Nah, kemudian scanning. Scanning adalah teknik pemetaan sistem untuk menemukan layanan yang terbuka. Tool umum Nmap, Angry IP Scanner, Netcat. Nah, digunakan sebelum eksploitasi atau penetrasi. Kemudian sniping, menangkap paket jaringan untuk menganalisis data. Ya. Kemudian bisa dilakukan secara pasif maupun aktif. Toolnya misalnya Wireshark, TCP dump, dan Ethercraft. Nah, kemudian autentikasi kriptografi SSL dan TLS. Jadi sebetulnya di website ya itu pasti dipastikan kalau dia itu masuk ya tanpa security SSL ya ketahuan. Nah kemudian kriptografi sebetulnya adalah menjaga kerahasiaan dan integritas data, tidak menjaga IP label gitu, IPability. Kemudian SSL atau TLS mengamankan komunikasi seperti HTTPS. Jadi sekarang sudah melakukan SSL ya. Secure Socket Layer sama TLS apa ya? Layer System, udah lupa lagi. Nanti cari ya. Kemudian ada yang namanya IP tables atau firewall. Jadi firewall itu menyaring lalu lintas berdasarkan aturan. Ya. Aturannya sudah ditentukan atau sudah disepakati. IP tables adalah tool firewall di Linux. Itu namanya IP tables. Chain utama input, output, forward. Jadi sebetulnya ada input, ada output, kemudian forwardnya seperti apa. Nah kemudian VPN, Open VPN. VPN membentuk koneksi aman melalui internet. OpenVPN menggunakan TLS atau SSL untuk enkripsinya. Nah, bermanfaat untuk akses remote dan anonimitas. Nah, kemudian IDS. Ya, IDS itu apa? Mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan. Ya, mungkin IDS-nya sekarang sudah punya menggabungkan AI ya. Kemudian Snort adalah IDS ya, open source berbasis signature bisa dikombinasikan dengan firewall sebagai IPS-nya. Nah, manajemen resiko ya. Kenapa resiko itu sangat penting dinilai ya. Misalnya begini. Saya punya jembatan ya, jembatan. Kita harus ada yang namanya mengevaluasi atau menilai jembatan ini sanggup enggak seandainya macet, berapa bobotnya ya. Kan ada jembatan. Jembatan itu kan kalau pasrah macet itu kan diam. Nah, kalau diamnya itu dicek ya. Berapa sih orang ini mampu ya atau bisa menganalisis dampak resikonya seperti apa. Kemudian fokus pada aset. Jadi yang dilihat adalah asetnya. Asetnya apa? Ya. Kemudian apa ancamannya, apa kerentanannya, dan apa dampaknya gitu. Jadi langkah identifikasi, analisis, evaluasi, ya, pengendalian dan lain sebagainya. Nah kemudian cyber law, ya. Jadi sebetulnya cyber law dan undang-undang IT ini sebetulnya untuk bertujuan untuk meredam ya kecurangan atau penipuan ya penipuan ya baik seperti undangan atau eh, tiket online apa sih tilang dan lain sebagainya. Nah undang-undang IT
itu menjaga ya supaya tidak ada akses ilegal ya. Kemudian perusakan data, kemudian penipuan digital. Nah, kemudian etika, privasi, profesionalisme, transparansi penggunanya. Udah habis. Sudah habis. Ada pertanyaan tidak? Hmm? Ada pertanyaan? Atau saya yang bertanya? Coba ya jawab ya. Kenapa apa? Kenapa kita harus mengamankan jaringan? Ada yang tahu? Kenapa kita harus mengamankan jaringan? Terutama jaringan komputer. Ada yang tahu? Coba Siti Hajar. Udah tidur belum? Iya, Pak. Iya, Iya, Siti Pak. Hajar belum tidur. Ada, Pak. Ada ya. Hmm. Eh, Kenapa coba? Kenapa jaringan komputer mesti harus diamankan? Memang ada apa sih kalau tidak diamankan? Bakal meledak gitu atau gimana? Meledak? supaya nggak ini aja, Pak. Supaya Nggak apa apa? Hmm? data kita gitu tidak bocor atau tidak Hmm. apa istilahnya mah Hmm. ini virus Expose. gitu, Pak. Ya, Ya? Ya, sama virus gitu. ya. Betul, betul, betul. Jadi, kenapa mesti harus diamankan? Karena memang ada data-data sensitif gitu ya. Contoh misalnya begini. Ini kehidupan sehari-hari aja dulu. Kalau saya ya, punya tabungan 10.000, kemudian hilangnya 5.000, kayaknya saya nggak akan sewot. Ya, sudahlah. Ya. Tapi akan sewot ketika uangnya banyak, hilang setengahnya. Saya sewot gitu. Apalagi hilang semuanya gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau tidak diamankan bisa beresiko ya. Resikonya banyak ya. Bisa finansial gitu, keuangan, bisa juga reputasi ya. Ya, contoh misalnya begini. Kalau misalnya ada data sensitif seperti orang ini pernah ke rumah sakit jiwa, kemudian bocor tuh ya. Sistem informasi rumah sakit jiwanya bocor. Kemudian tiba-tiba muncul tuh web. Wah, ini punya siapa ini datanya? Nah, itu ya. Jadi betul. Ini sampai jam berapa? Siti aja. Sampai jam 21.50, Pak. 21, 21.50 gitu. 21.50. Kalau di jadwalnya mah. Iya. Sok ada pertanyaan lagi atau yang mau dibahas? Sebutkan beberapa langkah atau apa kenapa eh, ada yang namanya undang-undang ITE, kemudian ada apa? Cyber law dan lain sebagainya. Itu tidak lain untuk apa? Siapa yang bisa? Saya panggil Rangga, Rangga Dwi. Udah tidur belum? Apa lagi batuk, Pak? Batu. Nggak apa-apa, saya Ya, ngetes aja. ya, Pak.
Kalau sudah Sambung tidur Pak, mah ya maaf sudah Pak, tidur aja gitu. aman-aman Pak. Aman Paling ya. ini Pak, kalau kalau Gimana UU gimana? ITE mah kan UU ITE apa ya? Kan kalau UU ITE itu kebanyakan ke apa? Karena cyberbullying kayak gitu ya Pak ya. Hmm. Karena kan kalau zaman-zaman sebelum ada IET itu kayak ya internet di Indonesia tuh kayak lebih bebas berkomentar gitu loh Pak kalau ada apa-apa Hmm. gitu. Nah, Hmm. mungkin kan kalau karena adanya UET ini takutnya kan kalau misalnya aduh saya berasa sakit hati nih si B ngata-ngatain saya kayak gini gitu. Nah, Hmm. kita tuh bisa bisa kayak apa ya? Aduh, saya lupa kata-katanya lagi Pak. Iya. Jadi Bapak. betul. Jadi kenapa ada undang-undang? Karena memang ada kejahatan, gitu. Kenapa di apa ada hukum pidana perdata di dunia nyata? Karena banyak kejahatan, ya. Ada pencurian. Nah, itu yang nanganinya eh, online, apa offline. Tapi kalau online itu sulit gitu ya. Contoh misalnya begini. Saya punya database atau saya punya aplikasi, isinya adalah KTP orang. Semuanya saya masukkan. Karena memang perusahaan saya misalnya harus memasukkan KTP sebelum berlangganan. Kan dikumpulin tuh. Barang siapa yang mengumpulkan data-data sensitif itu harus dijaga oleh yang punya, oleh yang menyimpan. Kalau tidak, nah, harus kena hukuman, harus dihukum. Kalau tidak, iya bahaya seperti itu. Nah, kemudian coba sebutkan contoh daripada kerahasiaan di dunia sehari-hari. Ada yang tahu kenapa mesti harus rahasia gitu? Padahal kan saya sering apa komen gitu ya di medsos. Cetrek, saya lagi di masjid. Cetrek, saya lagi ke bank. Cetrek, saya mau ngambil uang. Cetrek, belum tahu uang saya ambil. Nih, segini kan? Nah, itu kan bahaya. Udah diekspos datanya. Seperti itu. Jadi gunakanlah sosmed secara wajar gitu. Ya kalau misalnya tidak mau diganggu ya nggak usah nampilkan HP nomor HP, biarin saja gitu, nggak usah dan lain sebagainya. Nah kemudian bagaimana cara mitigasinya? Ya cara mitigasi yang paling aman adalah menilai resikonya. Contoh misalnya begini, saya mau menilai resiko kalau saya punya rumah tidak menggunakan pagar. Nilai resikonya, dinilai dulu sama diri sendiri. Kalau saya punya rumah tidak memakai pagar, kemungkinan besar barang saya yang bernama motor pasti akan hilang. Meskipun belum tentu, tapi sudah dinilai, ya, dinilai buruknya gitu ya, buruknya pasti akan eh, apa apa akan ya akan apa ya namanya? Ya intinya intinya ya eh, keamanan itu memang sangat penting. Ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Contoh misalnya, saya punya klien, namanya salah satu perusahaan yang memang dia mengkolek data-data KTP, data-data sensitif. Nah, kemudian ya saya tawarin, coba sertifikat ISO 27001. Nah, tujuannya apa? Supaya ya aman gitu ya, supaya aman. Tapi nyatanya mahal harganya. Kalau sudah mahal ya sudah, nggak jadi deh. Lagian website saya apa sih isinya? Misalnya begitu. Memang sih koleksi data KTP, tapi KTP-nya juga sudah pada usang gitu ya.
Jadi percuma ya, dibiarkan saja. Tapi ada perusahaan-perusahaan lain yang memang prepare atau apa konsen di security. Contohnya perbankan. Itu konsen di security. Kemudian data-data penting ya yang mesti harus diamankan gitu. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mitigasinya? Ya, banyak sekali ya cara mitigasi dari keamanan sistem informasi. Bagaimana cara mitigasinya? Ya, kita harus cek and recheck ya. Cek and recheck nanti dimasukin tuh ke resiko-resiko mana saja kira-kira dipetakan. Oh, ini mah resikonya bahaya. Butuh penanganan yang lama misalkan. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Hmm? Nggak ada bener nih. Coba Andre Melio. Ada nggak? Nggak, Halo, udah pada. halo Pak. Hmm? Ada? Mana? Ada. Ada. Gimana? Kirain tidur. Enggak ya, nggak aman, aman. Aman, Pak. Tapi tadi Aman. koneksi agak lambat sih. Agak Habis lambat ya, sudah nggak apa-apa. Mungkin karena ngantuk dia ya. Mungkin koneksinya ya, Pak. kalau saya udah ngantuk gitu, saya terusan udah ngantuk. Tadi udah ngajar, terus bimbingan, aduh, pas jam segini masih ngajar. Eh, kalau apa? Saya tuh pernah dengar ya ada cerita UTB katanya ada yang meninggal gara-gara apa? Ngajar tapi online, bukan online, offline, betul ya? Ada ya? Lagi pergi kuliah gitu. Nah, kalau kita kan aman ya sebetulnya dengan menggunakan Zoom gitu ya. Jadi kerja bukan kerja. Kuliah sambil ngurus anak ya. Atau ya ngurus saudara gitu. Atau minimal ya apa tidak usah ke kampus gitu ya. Enaknya di situ. Tapi mungkin lebih murah dibandingkan dengan kita pergi langsung ke kampus gitu ya. Kalau pergi ke kampus berarti ada uang transport yang habis gitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi memang itulah mengarah ya. Jadi semakin ke sini itu selalu digital, digital, digital. Kalau tidak ketinggalan. Nah, ya. Cuma masalahnya bahaya gitu ya. Ya, bahaya. Bahayanya apa? Ya. Coba Mario, Andre, Andre Mario. Bahayanya kira-kira apa tuh? Apa, Pak? Gimana, Pak? Maaf. Andre nggak merhatiin lah. Eh, jadi gini, kalau misalnya kita ya di medsos ya, di medsos Andre di Facebook gitu, itu Andre nampilin itu nggak kontak gitu, nampilin di pampang. Ini nomor saya ya segini ya, gitu nggak? Kalau buat register, iya sih, Pak. Terkadang kita nyimpen nomor kita buat data mereka sih. Buat data. Kira-kira aman nggak, Dre? Agak skeptis sih, Pak. Ada juga kan berita kalau data kita tuh dijual. Nah, berarti setengah nggak percaya ya. Iya, betul. Kalau saya gitu sih, Pak. Nah, sama lah. Jadi begini, kadang-kadang ya kita mau langganan, bukan langganan apa. Kadang-kadang saya mau mengakses web tertentu. Web tertentunya itu suruh daftar, daftar ya. Nah, kemudian dikasih tahu ini ya data-data ini enggak saya akan expose gitu ya.
sampai segitunya gitu ngasih tahu. Tapi itu benar atau tidak kita nggak tahu. Contoh misalnya, Andre masukkan foto ke Facebook, ya. Kemudian Andre delete. Kira-kira foto itu terhapus nggak? Coba Andre. Menurut perkiraan Andre aja, kira-kira dihapus nggak? Enggak sih, Pak. Perkiraan saya. Kenapa Andre? Soalnya apa yang udah upload ke internet itu nggak akan dihapus sih, Pak. Pasti Ya. ada track recordnya gitu. Nah, meskipun kita sudah menghapusnya, ya. Iya. Nah, itu dia. Kadang-kadang kita, misalnya datanya sensitif, itu bener-bener banget gitu ya. Bahaya gitu kalau ketahuan. Tapi sudah saya expose atau sudah saya upload. Kemudian saya cancel atau saya delete. Itu benar ya, delete permanen tulisannya. Anda sudah mendelete permanen dan sudah tidak dapat dibuka lagi. Tulisannya gitu. Tapi yang pemegang sistem belum tentu. Ya disimpan aja sebagai koleksi, nanti dijual ya. Kayak data-data pribadi ya. Apalagi menggunakan KTP. Meskipun ya, ini kenyataannya sudah di ISO gitu ya. Oh ini perusahaan ini sudah di ISO 27001 misalkan seperti itu. Tapi belum tentu juga gitu. Contoh misalnya begini. Ya, Andre punya server. Server Andre itu namanya si AKAD, Sistem Informasi Akademik. Katakanlah seperti itu. Kemudian ada orang yang nanya, halo Andre, gimana kabarnya sistem informasinya? Aman? Oh aman loh. Buktinya ini saya bisa akses, kata Andre. Ini nih saya bisa akses gitu. Padahal ada orang lain yang menyusup dan hacker masuk. Tapi tidak diapa-apain. Alias akses dan lainnya tidak diganggu. Dia hanya menyomot, mengkopas, mengkopi data-data sensitif. Kemudian dia tarik. Kira-kira ya Andre ini tahu nggak? Pasti nggak akan tahu. Oh, aman ini. Oh nih saya bisa akses. Lancar ini nggak apa-apa. Padahal sudah ada yang ngopi. Ya, oleh hacker yang berpengalaman. Aman-aman saja kata Andre. Aman, yang nasabahnya juga aman, nggak apa-apa. Tapi suatu saat nih yang kopi ini menjual ke orang lain, kemudian dijual lagi dan dipangpang di dark web atau di website sebelah. Pas lihat Andre atau orang lain tuh deh, itu customer siapa itu muncul-muncul dan ada nama kamu gitu. Misalnya ada PT nama kamu. Wah, masa sih, mana sih? Lihat aja. Nah, Anda lihat. Waduh, ternyata saya kena hack. Baru ketahuan tuh kalau ada yang tahu gitu ya. Nah ini, jadi kenapa bisa begitu? Karena memang si pencurian data itu ya, datanya tidak hilang, datanya masih ada. Beda dengan kasus dunia nyata. Saya kehilangan TV, mana TV-nya? Nggak ada, Pak. Oh, dibawa berarti. Ya. Oh, lihat CCTV. Oh, ini lagi diangkut. Nah, seperti itu. Kalau maya, sulit gitu ya. Sangat sulit sekali gitu ya. Makanya kalau misalnya jangan eh, bangga dengan sistem informasi yang kita miliki, lancar-lancar belum tentu. Kenapa? Karena si pemegang ya aplikasi, Andre ini kan pemegang aplikasi. Nah, pemegang aplikasinya juga jarang-jarang ngecek log. Lagian aplikasinya juga nggak ada log. Celakanya itu ya. Jadi seperti itu gitu. Betul kan, Re? Betul, Pak. Setuju banget. Oh, gitu. Jadi kita ya harus hati-hatilah ya. Meskipun sekarang sudah gencar-gencarnya digital. Sedikit-sedikit digital ya. Jadi maksudnya begini. Saya pingin apa namanya membuat suatu akuarium
Tapi akuariumnya itu taman hias yang memang benar-benar dibutuhkan stabilitas. Ya, ya, kayak suhu dan lain sebagainya. Jadi harus tepat gitu ya. Nah, kita kan nggak mungkin ngukur, oh ini suhunya segini nih, cocok nih, kasih makan. Jam segini cocok. Nah, sulit itu. Makanya digunakanlah yang namanya IoT. Ya. Jadi sistem pakan eh, ikan secara otomatis. Oke, otomatis, otomatis. Tiba-tiba ada hacker masuk ke situ. Ya. Bukannya otomatis malah diacak-acak. Ketahuan lah. Kata Andre, ada yang hack nih. Ketahuan. Tapi kalau tidak diacak-acak, anteng aja. Seolah-olah tidak ada gitu. Ya, seperti itu. Nah, kembali, kenapa sih keamanan secara teknis ya harus dibarengi dengan keamanan secara non teknis? Nah, coba siapa nih? Andre sudah coba. Anissa Sarika Tribintang Pertiwi banyak banget tuh. Anissa sudah tidur? Kalau sudah tidur biasanya tidak nyaut. Kalau tidak nyaut nanti alasannya mikrofonnya rusak. Nggak ada, kayaknya udah tidur. Anissa Sri Sabania? Enggak Iya, ada. Pak. Ada. Ada. Coba. Tadi pertanyaannya apa? Saya sudah lupa pertanyaannya. Hah? Ayo. Bapak aku Nah, ini sambil kerja soalnya, Pak. sambil kerja Punten. kerja di mana? Ya, Kerja di mana, Anissa? enggak WFH, Pak. Oh, WFH kerja. Memang ngerjain apa sampai WFH? Gimana? Memang kerja apa sampai WFH? Work from home? Aku ini, Pak. Apa namanya? Ngejoki. Joki apa? Ngejoki-joki tugas. Joki tugas? Tugas apa? Ya, kayak bikin makalah, clipping, kayak gitu. Oh, gak usah dijoki gitu, buat clipping mah sendiri aja gitu. Hmm? Nah, kan Anissa ya. Anissa ini kan ngejoki katanya. Iya, Ngejoki. Pak. Jadi membuat makalah katanya. Membuat makalah gitu ya. Kemudian makalahnya dikirim kemana? Anissa? Ke, ke Hah? WhatsApp yang Oh, WhatsApp. Berarti ya, misalnya nih saya mau nyewa joki Anissa ya. Mbak Anissa, saya bisa nggak ngerjain soal ini? Saya malas ngerjain gitu. Lewat WA. Ya, lewat WA aja lah ya. Kan kalau gadget itu malas ngomong. Ya, jadi WA lebih cepat tuh. Nah, kira-kira Anissa dipercaya nggak? insya Allah dipercaya, Pak. Hah? Insya Allah dipercaya, Pak. Kan ini mah saya. Oh, Maksudnya orang lain. Kalau orang lain. Kalau Anissa, saya gitu mah. Oh, ini si bapak nih. Lagi nguji misalkan. Ini mah yang lain. Misalnya saya. Ya gini lah. Andre aja. Andre bilang, Anissa, tugas saya. Tolong joki deh. Atau tolong diisi. Lewat WA. Nantilah urusan mau belakangan. Oh siap, kata Anissa. Nah kira-kira Anissa dan tidak kenal Andre, ya, kira-kira gimana? Percaya? saya bisa Hah? dipercaya, Pak. Bisa dipercaya, Pak. Kenapa? Karena udah tugasnya. Hah? Karena sudah tugasnya. Tugasnya maksudnya gimana? Saya, Kang Andre yang percaya saya, apa saya yang percaya Kang Andre sih, Pak? Kalau saya, kalau Kang Andre kan pasti udah percaya ke saya karena sudah me, apa ya,
Ini Andre itu bukan mahasiswa UTB loh. Iya, misalnya orang Iya. lain, ini mah orang lain yang sudah mempercayakan tugasnya ke saya. Mungkin Hmm, bisa dipercaya, Pak. bisa dipercaya. Iya. Coba, misalnya ya, ini saya Andre ini. Dan tidak ada hubungannya dengan STB UTB. Nah, saya isinya begini. Mbak Anissa, ini saya tugas matematika kelas 2 SMA. Ya. Saya ini nggak bisa, bukan nggak bisa sih, malas sih sebetulnya. Bisa nggak tolong dikerjain? Kata Anissa, siap gitu kan ya? Bener Iya, nggak? Siap. betul. Mana tugasnya? Kata Anissa teh. Ini Mbak Anissa tugasnya. Kemudian dikerjakan kan? Iya, betul. Oke. Setelah dikerjakan, langsung Mbak Anissa udah beres belum? Terus Anissa bilang apa? Kalau misalnya sudah beres, ya beres, Pak. Beres, oke. Alhamdulillah. Dikirim ke usernya lagi kan? Iya, Nah, oke. Udah. Kemudian si ini apa? Yang Andre ini langsung aja, alhamdulillah tugasnya sudah beres. Kemudian dikumpulin ya. Nah, setelah dikumpulin, beres kan? Terus Anissa bilang apa? habis itu ngirim invoice. Udah si Andre-nya pinter tuh, invoice dikirim kemana? Udah saya delete, udah saya hapus tuh nih itunya, WA-nya. Invoice-nya dikirim kemana? Atau Ke bisa lah, nggak apa-apa Anissa, invoice-nya si Andre bisa. Ini ngasih invoice, invoice apaan gitu lah. Mau tugasnya udah saya kumpul gitu. Terus Anissa gimana? Enggak sih, Pak. Soalnya kalau sistem eh, di kami, biasanya untuk jok itu ada perjanjiannya dulu. Kalau misalnya, biasanya DP dulu di awal. Kalau misalnya nanti pas bagian pelunasan, nggak bisa, nggak ada pelunasan, nggak bisa dihubungi. Biasanya kita eh iniin tanyain ke temennya, kalau nggak sempet juga ada kasus kayak gitu, customernya lari, kita kita aduin ke kampusnya. Hmm? Andre itu bukan kampus loh, nggak Iya, sekolah maksudnya tadi ke kan. sekolahnya ataupun ke instansinya. Iya kan tadi Anissa nggak nanya ini di mana alamatnya. Kan Anissa langsung percaya. Ya kan biasanya, Pak, dari form tugasnya juga kelihatan. Hah? Misalnya begini, Andre ini pintar. Ya. Andre ini pengangguran. Bukan Andre ini Andre ya. Jangan tersinggung, Andre. Aman, Pak. Atau coba Andre aja langsung, Andre. Ngomong sama Anissa coba. Andre. Andre sebagai aktor ya. Pengangguran gitu ya. Bohong-bohongan gitu, pengangguran. Kemudian apa saudaranya pingin ngerjain tugas. Nah, saudaranya tuh nyuruh ke Andre. Andre-nya males gitu ya. Kemudian disubkan ke Anissa. Ya. Ngerti kan, Re? Ngerti Ngerti kan? ya, Pak? Hah? Ngerti. Ngerti, oke. Coba ngomong ke Anissa. Sok Anissa, cocok Eh, kan? gimana ya? Paling saya nanyanya gini aja sih, Pak. Mbak, ini ada soal nih, ada Nah, misal pertanyaan, nah, boleh minta bantu kerjain nggak ya? Gitu nah, doang sih, gitu. Pak. Coba Anissa Ngirimnya gimana? soal doang gitu. Ya, sama soal SMA lah. Coba Anissa bilangnya apa? Ya biasanya sih suka dimintain dulu, misalnya kartu di saya mah suka dimintain biodatanya dari kampus mana atau dari instansi mana, Ya, sok tanda tanya tuh ke pengenalnya. Andre, saya jangan ke saya. Iya, Mas Andre, ini biasanya prosedur di kita eh minta data-datanya, tanda pengenalnya kayak misalnya kartu pelajar ataupun tanda mahasiswa. Lalu untuk awal
dibantu dulu proses DP-nya. Sekian, ini untuk estimasi biayanya untuk mengerjakan soal ini. Begitu Mas Andre. Coba Dre kasih data-datanya Dre. Ngarang aja Dre. Ya katakanlah gitu, saya ngirim data tapi data itu Bodong lah. bohongan. Iya. Kok bingung juga sih Pak. Saya nggak tahu sih ini. Sok. Jadi gitu Anissa. Jadi Ya, Andre juga kalau bisa gitu sih Pak, ngebohong gitu ya. belum pernah ini ya, belum pernah kedapatan customer jahat, jadi belum Nah, belum kepikiran. iya kan ini kan saya ngecek kan nanya gitu. Apakah ada security-nya dari sisi Anissa? Kebetulan Anissa adalah joki. Jadi gini Anissa, ya. Itu dia. Keamanan itu selalu bilang, waduh, baru kali ini kecolongan nih. Saya udah 10 tahun tuh nggak ada yang hack. Biasanya begitu. Tapi resikonya dilihat. Ya. Kalau misalnya ya kita selalu menilai resiko, nanti kalau ada masalah mungkin tidak terlalu ini gitu ya. Atau minimal bisa mengatasi. Karena begini kasus di Anissa itu, Anissa sebagai joki, Andre bikin juga nih. Saya Andre juga bikin joki juga gitu. Tapi gimana nih? Saya dapat uang dari saudaranya gitu, saudaranya atau temannya atau siapapun minta bantuan ke Andre. Tenang, saya kerjakan. Mana uangnya? Andre lebih pintar gitu. Kalau nggak ada uangnya, nggak, udahlah. Hoak gitu ya misalkan. Hook it, hoax gitu. Ya, misalkan seperti itu. Andre langsung dapat. Iya mas, saya bayar tahu, saya udah transfer, tunggu ya. Waduh, saya nggak bisa ngerjain. Oh iya, ada teman saya Anissa. Anissa tolong dikerjain ya. Iya siap, siap deh. Terus mana tuh itunya ke sekolahnya? Wah, Andre langsung aja ngelamun gitu. Ya sudahlah, nomor search aja di Google gitu. Sekolah A gitu. Nah, kan nggak tahu ya. Sekolahnya benar, nomor teleponnya benar sama Anissa. Karena Anissa, oh udah tahu lah ini benar nomor telepon. Benar. Jadi Andre itu mengasih data yang benar, data benar. Tapi ngelamun gitu, ngelantur. Gitu. Anissa percaya, wong Anissa juga ngecek kan. Oh iya benar ini. Ternyata dari Papua gitu. Kemudian Anissa udah bisa belum? Oh sudah beres tuh. Ya tunggulah ya. Anissa misalnya tidak tidak ngomong bayar dulu gitu ya. Nah itu kan berarti ada resiko gitu. Sama dengan resiko keamanan sistem informasi seperti itu. Jadi memang sistem itu harus dipersiapkan ya seaman mungkin gitu ya. Jangan sampai begitu kata Anissa. Oh sekarang udah kalau misalnya kasus gitu belum pernah sih. Tapi kan sudah kebobolan gitu. Website-nya sudah bobol. Cara mengembalikannya belum tentu bisa dalam 10 menit, 1 hari 2 hari, belum tentu. Ya. Contoh ada kasus nih. Kasusnya salah seorang punya website yang kena hack sampai beberapa jam-jam gitu ya, belum bisa pulih. Karena memang tidak ada pengalaman. Ya. Seperti bilang Anissa, saya kasus ini belum pernah. Padahal harus disimulasikan. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Apa penanganannya? Sama dengan sistem keamanan informasi. Kalau ada yang hack aplikasi ini, gimana sih resiko atau bagaimana cara mitigasinya? Jangan sampai begini. Saya membeli sistem informasi ya akademik, sudah beli 1 bundel. Kemudian sudah beres diinstal dan sudah berjalan berlama-lama gitu. Kemudian ada hacker masuk, diam aja gitu. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngecek. Jadi harus ngecek real time ya. Baik pakai software, aplikasi, atau kita yang intens untuk melihat log keanehan-keanehan log yang lain. Karena memang
perusahaan-perusahaan besar sudah menggunakan IPS sama IDS. Itu hardware ya, belinya mahal gitu ya. Kalau untuk skala menengah ya, itu tidak cukup gitu ya, tidak cukup ya, seperti itu. Jadi keamanan itu mesti harus diperhitungkan ya dari awal ya. Kalau misalnya saya mau membuat siakan, apa yang perlu diperhatikan ya? Satu, cari yang aman di mana, apakah di kampus, apakah di cloud, apa di Google, bebas. Nah, kemudian kalau seandainya terjadi serangan, apa yang mesti harus lakukan? Ya. Oh, saya harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Jangan masih berpikir gitu. Begitu sistem informasinya kena hack, baru berpikir sebentar. Ini apanya yang hack? Perasaan punya saya mah nggak ke hack. Itu buktinya sudah ke hack gitu. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya keamanan itu selalu dinomorduakan karena begitu. Ya. Belum kejadian katanya. Atau kalau sudah kejadian baru aja 1 kali. Tapi kan data hilang semuanya gitu. Seperti itu. Jadi memang keamanan ya cara untuk mengamankan suatu sistem informasi dimanapun ya pasti akan berbeda-beda sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Ada admin yang pintar, ada admin yang tidak terlalu pintar gitu ya. Itu harus diperhitungkan gitu ya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu bisa pentest sendiri, ada divisi IT-nya ya. IT-nya kan selalu dibayar tuh sama bosnya, masa nggak dikerjakan, sekali-kali kerjakan dong, suruh membuat ya server atau apapun yang tahan terhadap serangan hacker. Oke, Andre sama Anissa, terima kasih ya. Siap, sama-sama. Sama-sama, Oke, Pak. orang ngerti ya. Jadi memang kadang-kadang kalau misalnya langganan nih, saya mau langganan apa ya? Langganan ya di Shopee atau di mana gitu ya. Nah, itu kan minta datanya harus dipintar. Nah, kemudian ada catatan gitu. Selamat Anda telah menggunakan layanan ini, nanti datanya akan dikasih ke pihak ketiga. Apakah Anda setuju? Karena nggak dibaca, klik aja setuju. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi apa ya? Tidak apa ya. Jadi kalau mengamankan itu harus sesuai dengan resikonya dan sesuai dengan budgetnya gitu. Jangan sampai begini. Saya punya emas 1 kilo di rumah. Sistem keamanannya saya 2 orang di belakang, di depan 3 orang atau 5 orang. Ya. Terlalu mahal dan terlalu ya tidak terlalu signifikan gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi atau mau sudahan? Ada yang bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.